Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardian. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Program Studi Pengelolaan Lingkungan dengan nomor induk mahasiswa 2001682482804. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menyampaikan terkait tugas ecological footprint dengan dosen pengampu Dr. Phil Insinyur Arin Afril. Berikut hasil dari wawancara saya dengan 3 narasumber yang berasal dari yang pertama masyarakat umum, yang kedua mahasiswa, dan yang ketiga akademisi yaitu dosen. Ecological footprint atau yang biasa disingkat dengan EF adalah alat untuk mengukur dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. EF juga dikenal sebagai jejak lingkungan. EF dapat digunakan untuk menghitung konsumsi suatu organisasi, barang, jasa, atau individu. Hasil perhitungan EF dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pembuat keputusan dalam mengelola sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Ibu Rina Rahayu, seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah yang dalam hal ini sedang mengambil izin belajar program S1 di Universitas Muhammadiyah. Dengan Mbak Rina siapa nih? Rina Rahayu. Oke, Mbak, ini saya ada tugas mata kuliah terkait etika dan hukum lingkungan. Izin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mohon nanti dijawab pilihannya dari opsi A sampai dengan E. Untuk pertanyaan pertama, seberapa sering Mbak ini makan daging atau produk hewani atau susu lainnya? Misal susu, keju, telur. A. Tidak pernah, karena saya seorang vegetarian. B. Saya tidak makan daging atau telur sama sekali, tapi saya makan beberapa produk susu. C. Saya tidak makan daging, tapi saya makan telur dan produk susu. D. Saya makan daging dan lainnya produk hewani beberapa kali seminggu. Dan E. Saya makan daging dan produk hewani lainnya setiap hari. D. Selanjutnya pertanyaan kedua, seberapa sering Mbak ini makan fast food atau makan di luar, termasuk kantin di kampus? A. Tidak pernah, B. Jarang, C. Kadang-kadang, D. Sering, E. Hampir setiap hari. C. Kadang-kadang. Oke. Pertanyaan ketiga, seberapa sering Anda mengkonsumsi makanan olahan, yaitu makanan siap saji, baik makanan beku atau makanan kemasan? A. Tidak pernah, B. Jarang, C. Kadang-kadang, D. Sering, E. Hampir setiap hari. C. Kadang-kadang. Oke. Selanjutnya pertanyaan keempat, seberapa sering Anda mencoba membeli makanan yang Anda tahu diproduksi atau ditanam secara lokal, misal di pasar atau di kaki lima? A. Tidak pernah, B. Jarang, C. Kadang-kadang, D. Sering, E. Hampir setiap hari. Sering. Pertanyaan kelima, seberapa sering Anda minum air kemasan? A. Saya tidak pernah menggunakan botol air isi ulang. B. Jarang, C. Kadang-kadang, D. Sering, E. Saya minum lebih dari 1 botol sehari. D. Sering. Oke, pertanyaan keenam, saya menjaga kesehatan dan kesuburan tanah dengan menghindari bahan kimia untuk menanam tanaman. Dalam menanam tanaman sering menggunakan bahan kimia nggak? A. Selalu, B. Biasanya, C. Kadang-kadang, D. Hampir tidak pernah, dan E. Tidak pernah. Biasanya. B. Pertanyaan ketujuh, seberapa sering Anda memisahkan sampah dari barang daur ulang? A. Saya tidak pernah membuang barang daur ulang ke tempat sampah. B. Saya jarang membuang barang daur ulang ke tempat sampah. C. Saya kadang-kadang membuang barang-barang daur ulang ke tempat sampah. D. Saya sering menaruh barang-barang yang dapat didaur ulang ke tempat sampah. E. Saya tidak mendaur ulang sama sekali. Saya tidak. Pertanyaan ke-8, berapa lama biasanya Anda mandi?
A. Kurang dari 5 menit. B. Lebih dari 5 hingga 15 menit. C. Lebih dari 15 sampai 20 menit. D. Lebih dari 20 hingga 30 menit. E. Lebih dari 30 menit. Lebih dari 15 hingga 20 menit. Oke. Kemudian pertanyaan ke-9, saat mandi, apakah Anda mematikan air saat bercukur, mencuci rambut dan lain-lain? Ya. Iya atau tidak? Ya. Ya. Kemudian pertanyaan ke-10, pernyataan manakah yang paling menggambarkan diri Anda? Saat cuaca di rumah panas atau dingin, saya mengganti pakaian daripada menyalakan pemanas atau pendingin seperti AC atau kipas angin. B. Jika cuaca di rumah terlalu panas atau dingin, saya menyalakan pemanas atau AC atau mengganti pakaian saya. Oh. A. Oke, selanjutnya pertanyaan 11. Metode transportasi manakah yang paling menggambarkan cara Anda biasanya pergi ke sekolah atau ke kantor? A. Saya berjalan. B. Saya mengendarai sepeda saya atau sepeda motor. C. Saya naik angkutan umum. D. Saya mendapat tumpangan dengan satu atau lebih teman saya. Dan D. Orang tua atau saya yang menyetir sendiri. Saya mengendarai sepeda saya. B. B ya. Oke. Pertanyaan 12. Kendaraan manakah yang paling menggambarkan kendaraan yang paling sering digunakan di rumah Anda? A. Kami tidak memiliki kendaraan. B. Kendaraan hibrid atau mobil, mungkin dalam hal ini sepeda motor. Dan C. Mobil berukuran besar atau sedang. D. Mobil sport kecil atau van. Dan E. Mobil sport atau van berukuran besar. B. B. Selanjutnya pertanyaan 13. Saat jalan-jalan bersama teman, biasanya berangkat sampai tempat tujuan, saya berjalan, saya mengendarai sepeda saya menggunakan transportasi umum, saya mendapat tumpangan dengan satu atau lebih teman saya, atau E. Orang tua atau saya sendiri yang menyetir. B. Saya mengendarai sepeda saya. Oke. Pertanyaan 14. Berapa jumlah sepeda motor atau mobil yang dimiliki anggota rumah tangga? A. Tidak ada. B. 1. C. 2. D. 3. E. 4 atau lebih. Di rumah ini ada sepeda motor, ada mobil. C. C. Selanjutnya pertanyaan 15. Berapa kali dalam setahun Anda terbang dengan pesawat? A. Tidak pernah. B. Sekali. C. 2 kali. D. 3 kali. E. 4 kali atau lebih. C. C. 2. Pertanyaan 16. Apakah Anda menanam tanaman berdasarkan pengetahuan Anda tentang karakteristik etnobotaninya? Maksudnya terkait pengalaman, keilmuan, Anda tahu mengetahui tentang tata cara menanam tanaman. A. Tidak. B. Ya. Ya. Kemudian pertanyaan 17. Seberapa sering Anda terlibat dalam menanam tanaman di rumah, kawasan, komunitas, atau kampus? A. Saya tidak pernah menanam tanaman di semua tempat atau tempat manapun yang disebutkan. B. Saya jarang menanam tanaman di semua atau semua tempat yang disebutkan. E. Saya selalu menanam tanaman di semua atau tempat manapun yang disebutkan. Dan tiga kategori itu B. mana? B. B. Saya jarang menanam tanaman di semua atau semua tempat yang disebutkan. Kemudian pertanyaan 18. Apakah Anda membuang baterai bekas dengan benar? A. Saya tidak menggunakan baterai. B. Saya memastikan pergi ke tempat pembuangan limbah berbahaya yang tepat. C. Tidak, saya hanya membuangnya ke tempat sampah biasa. C. Pertanyaan 19. Saat Anda berbelanja pakaian baru, apakah Anda membeli pakaian baru atau milik sebelumnya, yaitu bekas? A. Saya selalu membeli pakaian bekas. B. Terkadang saya membeli baru, terkadang saya membeli bekas. C. Saya selalu membeli baju baru. B. B. Selanjutnya pertanyaan 20. Ketika salah satu barang elektronik Anda rusak, apa yang biasanya Anda lakukan? A. Memperbaikinya. B. Membuangnya dan membeli yang bekas. C. Membuangnya dan membeli yang baru. C. C. Membuangnya dan membeli yang baru. Oke, terima kasih banyak Mbak Rina atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang
saya akan mencoba mewawancarai tugas dari mata kuliah etika dan hukum lingkungan dengan Pak Jarum. Saya bilang, oh, saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Ini ada 20 pertanyaan. Coba cukup menjawab apa yang saya tanyakan dengan tidak A, B, C, D atau E. Ya, kita mulai, Mbak ya. Pertanyaan pertama, seberapa sering Mbak makan daging atau produk hewani atau susu lainnya? A. Tidak pernah, karena saya seorang vegetarian. B. Saya tidak makan daging atau telur sama sekali, tapi saya makan beberapa produk susu. C. Saya tidak makan daging, tapi saya makan telur dan produk susu. D. Saya makan daging dan produk lainnya, produk hewani beberapa kali seminggu. E. Saya makan daging dan produk hewani lainnya setiap hari. D, Mbak ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Seberapa sering Mbak makan fast food atau makan di luar? A. Tidak pernah. B. Jarang. C. Kadang-kadang. D. Sering. E. Hampir setiap hari. Kadang-kadang ya. Sekarang pertanyaan ketiga. Seberapa sering Mbak mengkonsumsi makanan olahan, yaitu makanan beku atau makanan kemasan? A. Tidak pernah. B. Jarang. C. Kadang-kadang. D. Sering. E. Hampir setiap hari. Sering ya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Seberapa sering Mbak mencoba membeli makanan yang Mbak tahu diproduksi atau ditanam secara lokal, misalkan di kaki lima atau di pasar gitu? A. Tidak pernah. B. Jarang. C. Kadang-kadang. D. Sering. E. Hampir setiap hari. Setiap hari ya. Oke. Kemudian pertanyaan kelima. Seberapa sering Mbak minum air kemasan? Artinya air kemasan itu yang air mineral. A. Saya tidak pernah. B. Jarang. C. Kadang-kadang. D. Sering. E. Saya minum lebih dari 1 botol setiap hari. Pertanyaan ke-6. Saya titik-titik menjaga kesehatan dan kesuburan tanah dengan menghindari bahan kimia untuk menanam tanaman. Misalkan Mbak mau menanam pohon tapi tidak menggunakan bahan kimia. A. Selalu. B. Biasanya. C. Kadang-kadang. D. Hampir tidak pernah. Dan E. Tidak pernah. Biasanya. Pertanyaan ke-7. Seberapa sering Mbak memisahkan sampah dari barang daur ulang, misalkan antara botol, air mineral dipisahkan dengan sampah organik? A. Saya tidak pernah membuang barang daur ulang ke tempat sampah. B. Saya jarang membuang barang daur ulang ke tempat sampah. C. Saya kadang-kadang membuang barang-barang daur ulang ke tempat sampah. D. Saya sering menaruh barang-barang yang dapat didaur ulang ke tempat sampah. E. Saya tidak mendaur ulang sama sekali. Kadang-kadang ya. Lanjut pertanyaan ke-8. Mohon maaf nih Mbak. Berapa lama biasanya Mbak mandi? A. Kurang dari 5 menit. B. Lebih dari 5 hingga 15 menit. C. Lebih dari 15 hingga 20 menit. D. Lebih dari 20 hingga 30 menit. Dan E. Lebih dari 30 menit. Lebih dari 5 hingga 15 menit ya. Pertanyaan ke-9. Saat mandi, apakah Mbak mematikan air saat bercukur, mencuci rambut, dan lain-lain? A. Ya. B. Tidak. Saat mandi Mbak mematikan air nggak? Saat bercukur, misalkan mencuci rambut, dan lain-lain. A. Ya. Kemudian pertanyaan ke-10. Pertanyaan manakah yang paling sering menggambarkan diri Mbak Salsabila? A. Saat cuaca di rumah terlalu panas atau dingin, saya mengganti pakaian daripada menyalakan pemanas AC atau kipas angin. B. Jika cuaca di rumah terlalu panas atau dingin, saya menyalakan pemanas atau AC atau mengganti pakaian saya. A ya. Oke. Kemudian pertanyaan ke-11. Metode transportasi manakah yang paling menggambarkan cara biasanya Mbak pergi ke tempat kerja? A. Saya berjalan. B. Saya mengendarai sepeda saya. C. Saya naik angkutan umum. D. Saya mendapat tumpangan dengan satu atau lebih teman saya. E. Orang tua saya yang mengantar atau saya yang menyetir sendiri.
mobil berukuran besar atau sedang. D. Mobil sport yang kecil atau van. Dan E. Mobil sport atau van berukuran sedang. Ini motor Pak ya. Yang B ya, kendaraan mobil atau mobil Pak ya. Pertanyaan 13. Saat Mbak jalan-jalan bersama teman, bagaimana biasanya Mbak sampai ke tempat tujuan? A. Saya berjalan. B. Saya mengendarai sepeda saya. C. Saya menggunakan transportasi umum. D. Saya mendapat tumpangan dengan satu atau lebih teman saya. Dan E. Orang tua atau saya yang menyetir sendiri. D ya, dari sepeda motor. Pertanyaan ke-14. Berapa jumlah sepeda motor atau mobil yang dimiliki anggota keluarga di rumah tangga Mbak? A. Tidak ada. B. 1. C. 2. D. 3. E. 4 atau lebih. 3 ya. Pertanyaan ke-15. Berapa kali dalam setahun Mbak terbang dengan pesawat? A. Tidak pernah. Oke. Pertanyaan ke-16. Apakah Mbak menanam tanaman berdasarkan pengetahuan yang Mbak miliki? Misalkan menanam sayur, menanam apa di rumah, berdasarkan pengalaman Mbak tentang tata cara menanam. A. Tidak. B. Ya. Ya. Dan pertanyaan 17. Seberapa sering Mbak terlibat dalam kegiatan menanam tanaman di rumah, di kawasan atau komunitas pertama? A. Saya tidak pernah. B. Saya jarang. C. Saya selalu menanam tanaman. Nah, tiga pilihan ini apa? Saya jarang menanam tanaman. Dan pertanyaan 18. Apakah Mbak membuang baterai bekas dengan benar? A. Saya tidak menggunakan baterai. B. Ya, saya memastikan pergi ke tempat pembuangan limbah berbahaya yang bekas. C. Tidak, saya hanya membuangnya ke tempat sampah biasa. Saya tidak menggunakan baterai. Misalkan baterai handphone, bekas, apa segala macam Mbak, atau mungkin baterai ABC, tidak gambar ya. Saya tidak menggunakan baterai. Pertanyaan 19. Saat Mbak berbelanja pakaian baru, apakah Mbak membeli pakaian baru atau milik sebelumnya, yaitu bekas? A. Saya selalu membeli pakaian bekas. B. Terkadang saya membeli baru, terkadang saya membeli bekas. C. Saya selalu membeli baju baru. Yang B ya. Pertanyaan terakhir, ketika salah satu barang elektronik Mbak rusak, apa yang biasanya Mbak lakukan? A. Memperbaiki. B. Membuangnya dan membeli yang bekas. C. Membuangnya dan membeli yang baru. Memperbaiki. Oke, terima kasih Mbak Salsabila atas waktunya. Terima kasih, mohon maaf yang mengganggu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Pak Insinyur El Fahmi MT, seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Palembang dan Universitas PGRI. Mungkin minta izin waktunya sebentar Pak. Ada mungkin hal-hal yang perlu saya tanyakan terkait tugas wawancara mata kuliah etika dan hukum lingkungan. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama. Izin saya ingin tanyakan, seberapa sering Pak Fahmi makan daging atau produk hewani atau susu lainnya, misalnya susu, keju, telur? A. Tidak pernah, saya seorang vegetarian. B. Saya tidak makan daging atau telur sama sekali, tapi saya makan beberapa produk susu. C. Saya tidak makan daging dan lainnya, tapi saya makan telur dan produk susu. D. Saya makan daging dan lainnya produk hewani beberapa kali seminggu. Dan E. Saya makan daging dan produk hewani lainnya setiap hari. A, B, C, D atau E? D. D Pak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Seberapa sering Pak Fahmi makan fast food atau makan di luar? Langsung mungkin makan di restoran atau di kantin. A. Tidak pernah. B. Jarang. C. Kadang-kadang. D. Sering. E. Hampir setiap hari. C. C Pak, kadang-kadang. Oke, selanjutnya, seberapa sering Pak Fahmi mengkonsumsi makanan olahan, yaitu makanan beku atau makanan kemasan? A. Tidak pernah. B. Jarang. C. Kadang-kadang. D. Sering. E. Hampir setiap hari. Jarang. Jarang Pak ya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Seberapa sering Pak Fahmi mencoba membeli makanan yang Pak Fahmi tahu
diproduksi atau ditanam atau mungkin dijual secara lokal, misalkan di warung atau di kaki lima, di emperan. A. Tidak pernah, B. Jarang, C. Kadang-kadang, D. Sering, E. Hampir setiap hari. Sering. Sering Pak ya. Oke. Pertanyaan kelima Pak, seberapa sering Pak Fahmi minum air kemasan, air mineral? A. Saya tidak pernah menggunakan botol air isi ulang, B. Jarang, C. Kadang-kadang, D. Sering, E. Saya minum lebih dari 1 botol sehari. Untuk air jarang Pak ya. Selanjutnya pertanyaan ke-6, saya menjaga kesehatan dan kesuburan tanah dengan menghindari bahan kimia untuk menanam tanaman. Artinya Pak Fahmi pada saat menanam tanaman itu selalu menghindari bahan kimia. A. Selalu, B. Biasanya, C. Kadang-kadang, D. Hampir tidak pernah, dan E. Tidak pernah. Selalu Pak ya. Lanjut ke pertanyaan ke-7, seberapa sering Pak Fahmi memisahkan sampah dari barang daur ulang? A. Saya tidak pernah membuang barang daur ulang ke tempat sampah. B. Saya jarang membuang barang daur ulang ke tempat sampah. C. Saya kadang-kadang membuang barang-barang daur ulang ke tempat sampah. D. Saya sering menaruh barang-barang yang dapat didaur ulang di tempat sampah. Dan E. Saya tidak mendaur ulang sama sekali. D ya. Pertanyaan ke-8, berapa lama biasanya Pak Fahmi mandi? A. Kurang dari 5 menit, B. Lebih dari 5 hingga 15 menit, C. Lebih dari 15 hingga 20 menit, D. Lebih dari 20 hingga 30 menit, dan E. Lebih dari 30 menit. B lah ya. Pertanyaan ke-9, saat mandi, apakah Pak Fahmi mematikan air saat bercukur, mencuci rambut, dan lain-lain? A. Iya, B. Tidak. Tidak. Pertanyaan ke-10, pernyataan manakah yang paling menggambarkan diri Pak Fahmi? A. Saat cuaca di rumah terlalu panas atau dingin, saya mengganti pakaian daripada menyalakan pemanas, AC atau kipas angin. B. Jika cuaca di rumah terlalu panas atau dingin, saya menyalakan pemanas atau AC atau mengganti pakaian saya. A atau D? D. Pertanyaan ke-11, metode transportasi manakah yang paling menggambarkan cara Pak Fahmi biasanya pergi ke kampus atau ke kantor? A. Saya berjalan, B. Saya mengendarai sepeda saya, termasuk sepeda motor, C. Saya naik angkutan umum, D. Saya mendapat tumpangan dengan 1 atau lebih teman saya, E. Orang tua yang mengantar, atau saya yang menyetir sendiri. Saya mengendarai sepeda saya. Ya, oke. Lanjut pertanyaan 12, kendaraan manakah yang paling menggambarkan kendaraan yang paling sering Pak Fahmi gunakan di rumah? A. Kami tidak memiliki kendaraan, B. Kendaraan hibrid atau mobil kompak atau dalam kurung bisa juga sepeda motor, C. Mobil berukuran besar atau sedang, D. Mobil sport kecil atau van, dan E. Mobil sport atau van berukuran besar. Bisa di B, C, atau A. Mobil berukuran besar atau sedang? C. Pak ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke-13, saat Pak Fahmi jalan-jalan bersama teman atau keluarga, bagaimana biasanya Pak Fahmi sampai ke tempat tujuan? A. Saya berjalan, B. Saya mengendarai sepeda atau sepeda motor saya, C. Saya menggunakan transportasi umum, D. Saya mendapat tumpangan dengan 1 atau lebih teman saya, dan E. Orang tua yang mengantar atau saya yang menyetir sendiri. Pak ya. Lanjut pertanyaan 14, berapa jumlah sepeda motor atau mobil yang dimiliki anggota rumah tangga Pak Fahmi? A. Tidak ada, B. 1, C. 2, D. 3, E. 4 atau lebih. 1. Pertanyaan ke-15, berapa kali dalam setahun Pak Fahmi terbang dengan pesawat? A. Tidak pernah, B. sekali, C. 2 kali, D. 3 kali, E. 4 kali atau lebih. Rata-rata biasanya dalam setahun. 1, 2, 3 atau 4? Sekali ya. Berikut hasil penghitungan wawancara ecological footprint.
X adalah daftar pertanyaan, Y adalah narasumber atau orang yang diwawancarai. X berjumlah sebanyak 20 pertanyaan dan Y berjumlah 3 orang. 3 orang tersebut berasal dari Y2 yaitu mahasiswa dengan nilai 63 dan Y6 masyarakat umum bernilai 53 dan Y8 berasal dari akademisi ataupun dosen dengan nilai 63. Hasil nilai ecological footprint dari 3 narasumber yang telah diwawancarai yaitu berkisar di rank 45 sampai dengan 75 dengan jumlah sebanyak 3 orang yang diwawancarai. Dengan keterangan hasil tersebut masih di level menengah, artinya dari 3 narasumber masih berupaya dalam menjaga lingkungan. Demikian hasil wawancara saya terhadap 3 narasumber. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.